Perhatian, perhatian. Selamat datang di bioskop SDG. Harap pastikan ponsel Anda selalu standby agar tidak ketinggalan menonton tayangan SDG selama premier berlangsung. Demi kenyamanan Anda, makanan ringan dan minuman silahkan disediakan di rumah masing-masing. Jaga terus iman, ilmu, dan amal kita, dan tetap di Syiar Dalam Gelap. Pembukaan apa yang dibuka? Kagarena ingin menyatukan ibu dan ayahku. Menyelesaikan kesalahpahaman yang disebabkan oleh Sang Kuni. Pada dasarnya dia bukanlah seorang dewi. lantas apa? Kita bisa menemukan tentang keberadaan situs ini adalah di prosesi batu tulis dan di naskah Parahyangan, naskah Parahyangan, di mana dikatakan bahwa Prabu Banyuwangi yang melakukan program-program besar terkait juga dengan ekologi, ekosistem dan geologi dari bawah tanah yang ada di Sunda, khususnya di daerah Bogor. Sahabat Syiar yang berbahagia, Telaga Rena Mahawijaya yang merupakan simbol kemakmuran kerajaan Pajajaran saat ini telah hilang tergerus zaman. Kami, tim Syiar Dalam Gelap, mencoba menelusuri sisa-sisa cerita yang masih tersimpan. Mediumisasi pun dilakukan. Lagi-lagi kami kedatangan tamu tak diundang. Berbagai upaya kami lakukan untuk mengungkap sejarah kebesaran Pajajaran yang telah hilang. Kehadiran Kuncung Hideng dan Rahyang Jayadharma pun belum mampu untuk mengungkap sejarah yang sesungguhnya. Seperti apa kisah selengkapnya? Tetap di Syiar Dalam Gelap. Ayahanda mengutuk ibu, sehingga rupanya menjadi raksasa. Memang ayahanda nggak tahu tuh kalau dia telah ditipu oleh Sengkuni. Pangeran, apa betul Anda punya anak namanya Kartikeya? Salah si Cini, berarti Sengkuni. Tuh kan maksud saya, wah, Gawe merusak tontonan. Masukkan beliau memanfaatkan telaga itu untuk beristirahat. Anda salah satu keturunan Pajajaran. Tingkatan moksa iku yo paling dhuwur ana ing agama Siwa. Oh, jadi moksa itu memang masuknya dalam ranah ajaran Hindu. Efek keilmuan Sengkuni ketika dia keluar dari raga, kalian semua merasa tentram. Pertambangan beliau tempat suci. Batu itu Rusak. Telaga Rena Mahawijaya itu tempat Prabu Siliwangi menempok pemandangan. Aki kamana aki tos lila ih tara dilongokan ih nyai aih Siapa yang dicari, Nyai?
itu jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat-sahabatku dimanapun kalian semua berada, syukur alhamdulillah pada malam hari ini saya berserta kru dari Syiar Dalam Gelap dengan diprakarsai oleh SSDG Korwil Bogor Raya telah berada di Kecamatan Ciawi. Insya Allah pada malam hari ini sesuai dengan janji kami ketika melakukan wawancara dengan budayawan Bogor, mencoba untuk sedikit menelusuri tentang banyaknya sejarah kerajaan Pajajaran yang masih tersembunyi. Titik berat kita memang kepada prestasi yang pernah diukir oleh salah seorang raja, Maharaja Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi, yang tercantum dalam sebuah prasasti batu tulis yang sampai saat ini masih bisa kita telusuri. Sahabat Syiar, memang cukup menarik ketika kita mencoba mengungkap perjalanan seorang raja ataupun perjalanan sebuah kerajaan, apalagi kerajaan tersebut masyhur di telinga kita tentang keberadaan kerajaan Pajajaran. Mudah-mudahan pada malam hari ini kami mampu untuk sedikit menambah wawasan kita semua tentang informasi yang kita coba akan telusuri dengan berinteraksi dengan berbagai makhluk-makhluk gaib yang memang mudah-mudahan mereka pun mengetahui tentang perjalanan kerajaan Pajajaran. Walaupun tetap yang patut digarisbawahi, apapun informasi yang kita dapatkan dari komunikasi dengan makhluk gaib bukan menjadi sandaran kita, ya, bukan menjadi sandaran kebenaran dalam sebuah catatan sejarah. Sahabat Syiar, saya kayaknya juga perlu berdialog dengan salah satu anggota Korwil kita. Ya, beliau merupakan ketua dari SSDG Korwil Bogor Raya tentang situs yang saat ini hampir hilang tergerus zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kang Miftah ya, alhamdulillah ya. Dari SSDG Korwil Bogor. Betul, Pak. Ketua ya. Sebagai ketua. Sebagai ketua. Ngomong-ngomong sekarang anggotanya berapa ini dari Korwil Bogor? Anggotanya alhamdulillah di Koboy itu, Korwil Bogor Raya itu sebagai anggota ada 157 orang dan untuk PNBS-nya ada sekitar 170. Oh, jadi kurang lebih sekitar 300-an ya? 350-an. Masya Allah. Nah, ente sebagai penduduk asli Bogor ente? Saya emang kalau kakek moyang di Bantarjati ya, Pak. Bantarjati itu mana itu? Di daerah Jambu 2 situ. Oh, Jambu 2, Bogor Kota ya. Itu keluarga besar di situ ya, asal. Cuma kalau sekarang tinggal di Cediung, Cibinong. Oh, di Cibinong. Hampir mirip-mirip. Ane lahir di Bogor, tinggalnya di Bekasi, jauh bener itu. Oh ya, ente sendiri gimana nih? Pernah dengar nggak tentang peninggalan-peninggalan kerajaan Pajajaran, khususnya ini Telaga Rena, Mahawijaya, Badigul ataupun hutan Samida dan lain sebagainya? Pernah ente dengar itu? Kalau dengar itu dari media, Bah. Oh, dari media malah ya? Paling melihat media gitu kan, baca-baca. Emang saya juga sangat senang gitu dengan sejarah-sejarah gitu ya.
Cuma kalau secara dari guru ataupun dari orang tua kurang memahami gitu. Kurang memahami ya. Tetapi kalau untuk tadi dari media kan kisahnya Bukit Badigul tempat yang disucikan zaman dahulu. Cuma kalau secara spesifikasinya MIP juga kurang paham. Kurang paham. Tapi ente tahu nggak tempat lokasi Bukit Badigul itu? Lokasi Badigul itu sebenarnya mohon maaf Abah, tahunya itu setelah melihat ke Rancamaya, dijelaskan oleh kesepuhan di Bukit Badigul itu, ternyata Bukit Badigul itu ada di situ ya? Ada di situ. Sekarang itu jadi lahan golf. Oh, lapangan golf. Masya Allah. Oke. Jadi memang banyak sekali ini peninggalan-peninggalan besar dari Kerajaan Pajajaran yang sudah hampir lenyap ya. Betul, kita sendiri agak kesulitan untuk meneliti lebih lanjut ya tentang keberadaan Kerajaan Pajajaran. Apalagi kalau berbicara di mana letak keratonnya. Wah, itu juga tanda tanya besar. Memang buat kami orang Bogor sebenarnya sangat menyedihkan ya, Pak ya. Tempat yang dulu dimasmurkan atau disucikan oleh Kerajaan Pajajaran sekarang ini sudah tergerus zaman gitu ya. Iya, betul. Bahkan untuk orang-orang masyarakat Bogor sendiri sangat sulit untuk masuk akses tersebut gitu. Betul. Sebenarnya memang tolak ukur kita itu mempelajari kehidupan masa lalu moyang kita ya. Yang mudah-mudahan dengan tradisi kebaikan-kebaikan yang mereka bangun itu juga mampu kita teruskan sebagai generasi selanjutnya. Sebenarnya sih seperti itu. Makanya sahabat Syiar, pentingnya kita belajar sejarah adalah jangan sampai kita melupakan ajaran-ajaran leluhur kita yang memiliki perencanaan, niat ataupun hal-hal yang positif, karena kita sama-sama tahu bagaimana berkembangnya Kerajaan Pajajaran di masa silam, masyhur dan besarnya Kerajaan Pajajaran di masa silam, terutama tentang apa yang telah dibangun oleh Prabu Siliwangi yang ternyata memang memiliki satu perencanaan yang luar biasa untuk kesejahteraan rakyatnya di masa itu ya. Dengan adanya Telaga Rena Wijaya sebagai penampungan air untuk disalurkan kepada irigasi. Karena memang kalau kita sedikit mengulik sejarah, pada masa Prabu Siliwangi itu memang gencar untuk membangkitkan semangat bertani dan juga berkebun yang dijual ke luar negeri para pedagang yang datang ke Sunda Kelapa. Nah, yang terakhir nih, ini motivasi apa sih kira-kira yang ada pada Korwil Bogoraya sehingga menjadikan Bukit Badigul atau Telaga Rena itu sebagai satu tema kita liputan pada malam hari ini? Ya, kebetulan memang tema kali ini untuk liputan Korwil Bogoraya adalah jas merah, Pak. Apa itu jas merah? Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Karena kalau kita masuk ke Rancamaya jadi sedih gitu, Pak. Waduh, ini kok dulu tempat bersejarah gitu, sekarang udah berubah, dikondisikan jadi perumahan, jadi ini gitu ya. Jadi emang semoga aja dengan liputan ini kita memahami, terutama untuk SSDG Korwil Bogoraya dan Korwil Nusantara ini, bahwasannya jangan sekali-kali kita melupakan sejarah masa lalu. Betul. Malah harus kita terus gali ya. Kalau sekarang udah nggak bisa lagi ya diapa-apain itu, karena sudah dikuasakan atau dalam kekuasaan pihak tertentu lah lokasi tersebut ya. Baiklah sahabat Syiar, terlepas dari apa yang sudah terjadi saat ini, yang jelas kita masih berupaya untuk menggali informasi tentang sejarah perjalanan seseorang, perjalanan satu kerajaan di masa silam, dengan harapan ini semua mampu untuk menambah wawasan kita semua, sehingga kita pun masih mampu untuk melanjutkan kebaikan-kebaikan yang sudah tertata rapi oleh generasi-generasi sebelum kita, para leluhur kita. Baiklah sahabat Syiar, kita akan lanjutkan dalam prosesi mediumisasi. Makhluk siapa saja nanti yang akan masuk, dan mudah-mudahan kita pun akan mendapatkan informasi sesuai dengan apa yang kita bangun, yang menjadi tema kita pada malam hari ini. Ingat, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita, dan tetap di Syiar Dalam Gelap. Oke sahabat Syiar, jadi posisi Badigul Jaya memang tidak terlalu jauh dari lokasi ini ya. Ya, tepat ada di sebelah kiri saya. Itu lokasi Badigul yang bersebelahan dengan Telaga Rena Mahawijaya. Kita memang tidak melakukan kegiatan
liputan di lokasi tersebut karena memang lokasi tersebut berada dalam pengawasan ataupun kepemilikan ya oleh perusahaan ataupun perumahan seperti itu. Jadi kita agak kesulitan sehingga kita alhamdulillah dapat lokasi yang tidak begitu jauh. Ya, mudah-mudahan juga ini tidak mengurangi ya, interaksi kita dengan makhluk-makhluk yang ada di Badigul ataupun di Telaga Rena. Oke, untuk mediator kita yang pertama, amin. Salam. Sehat itu ya? Alhamdulillah. Fit itu? Alhamdulillah. Fit ya? Oke, Kang Ucep, lanjutkan. Oke, siap. Siap. Bismillah. Doa dulu. Bismillah. Siap. Siap. Bismillah. 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 Allahumma shalli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa saya berhadapan? Apakah boleh mengetahui jati diri Anda? Saya Kartikai. Ya, Artikai. Kartikai. Ya. Anda berasal dari mana? Saya putra Ismoyo. Masya Allah. Ada apa gerangan? Anda masuk di acara liputan kami. Saya ingin menyampaikan beberapa kabar untuk Atoila. Kabar apa? Biar nanti saya sampaikan kepada Syekh Atoila jika Anda berkenan. Mengenai ibuku. Mengenai ibu Anda? Ya. Siapa ibu Anda?
Apa yang ingin Anda sampaikan? Biarkan saya menyampaikannya langsung kepada Thailah. Oh begitu. Tidak cukup diwakilkan dengan saya? Ya. Baiklah. Tapi apa yang sebenarnya Anda ingin sampaikan sehingga Anda hadir ke lokasi liputan kami? Mengenai pertemuannya dengan ibuku beberapa waktu yang lalu. Tentang apa? Kelicikan dari Sangguni yang memanipulasi dan menyamar sebagai ibuku. Oh, memang kejadian waktu itu di Krendowahono itu bukan ibunda Anda ya? Bukan. Apakah bisa kita konfirmasi kebenarannya? Saya telah menemui Sang Hyang Seja Diva mengenai kabar ini. Oh, berarti Anda mendapatkan informasi dari Sang Hyang yang tadi Anda sebutkan. Kemudian, apa maksud dari Sengkuni menyamar sebagai ibu Anda? Itulah kelicikannya. Ingin memecah belah pasangan para Sangyang. Karena pada dasarnya para Sangyang jika berpecah dengan pasangannya akan kehilangan beberapa kekuatannya. Oh, sesakral itukah? Ya. Lantas, apa yang diusahakan Anda dan Ayahanda mengenai kejadian ini? Ingin memancingnya hadir dan menangkapnya, menghukumnya. Dialah penyebab sehingga Ayahanda mengutuk ibuku. Apa terkait dengan masa silam juga? Ya. Itulah dari Sengkuni juga? Ya. Rencana di mana? Ingin menangkapnya? Seperti yang telah dia janjikan. Di Gunung Kawi. Di Gunung Kawi. Insya Allah nanti disampaikan ke Syekh Athoillah. Kalau memang masalah ini harus diselesaikan dengan baik. Ada lagi yang ingin Anda sampaikan? Setelah sekian lama, di saat ini saya bisa berjumpa dengan ayah Anda. Semenjak beliau mengikuti kegiatan-kegiatan kalian. Memangnya Anda berdiam diri di mana sehingga tidak bisa ketemu dengan ayahanda Anda? Saya dititipkan kepada Sang Hyang Siva Diva. Masya Allah. Di Pulau Dewata. Dan sekarang Anda diizinkan untuk menemui ayahanda? Ya. Lantas apa yang Anda harapkan ke depannya ketika semua permasalahan ini terbuka? Menyatukan ibu dan ayahku, menyelesaikan kesalahpahaman yang disebabkan oleh Sangkuni. Pada dasarnya dia bukanlah seorang dewi.
Lantas apa? Dia adalah sosok lelaki. Oh. Tapi kenapa dia mengaku sebagai Dewi? Itulah kecerdikannya. Untuk menutupi identitasnya. Oke, Kang Acep kaget aja. Aduh, kagetin aja. Ini Pak Ustadz. Siapa ini Kang Acep? Anaknya Pangeran Ismoyo Pak Ustadz. Anaknya Pangeran Ismoyo. Ismoyo. Dari istri yang bernama Dewi Durga. Dewi Durga Rani. Berarti Anda anaknya Dewi Durga? Ya. Masya Allah. Dalam rangka apa Anda datang dalam kegiatan kami di Kota Bogor? Itu jauh benar ya? Iya Ustaz. Dari Jawa Tengah. Apa maksud kedatangan Anda ini? Memperhatikan gerak-gerik Sangkuni. Memperhatikan gerak-gerik Sangkuni. Ingin menangkap basah tindakannya. Ingin menangkap basah tindakannya. Oke. Masya Allah. Jadi Anda ingin menangkap Sangkuni seperti itu? Ya. Berarti Anda sudah memiliki persiapan yang matang ini. Ya, saya telah bertemu dengan sang yang dia Seja Diva. Dia? Seja Diva. Seja Diva. Bali Ustaz. Hah? Seja Diva. Seja. Dari mana asal sang hyang itu? Yang ada di barat. Ada di barat? Di Bali Ustaz. Hah? Di Bali. Di Bali? Apa di barat? Di barat. Di barat itu ke Bali mulu. Oh, pengen ke Bali ya? Oke, kita atur. Masya Allah, ini informasi yang baru ini yang saya dengar ini. Dan Anda bernama? Kardika. Kardike. Wah, nanti saya coba konfirmasi dengan Pangeran Ismoyo. Hah? Siapa itu? Kardike. Wah, ada dia. Oh, Anda juga datang di Krenda Wahono. Betul? Ya. Masya Allah. Anda kenapa pengen nangkap Sangkuni itu? Dialah yang telah memecah belah keluarga Anda. Terus kenapa harus hadir di dalam liputan kita ini? Kenapa nggak Anda cari dia tinggal di mana, Anda lakukan aja sesuai dengan apa yang Anda kehendaki? Berarti Anda hadir juga di Krenda Wahono ya? Ya. Waktu kedatangan Dewi Durga juga Anda hadir, Anda melihat. Itu bukan ibuku. Itu bukan ibu Anda. Lantas siapa itu? Itu Sangkuni. Itu Sangkuni. Yang nyaru atau menyerupai ibu Anda. Ya. Wah, padahal di situ tempat yang cocok Anda untuk nangkap Sangkuni itu. Kenapa saya dihalangi oleh ayahanda. Dihalangi oleh ayahanda untuk menangkap Sangkuni. Ya. Terus hubungannya Sangkuni dengan ayahanda apa itu kira-kira? Sangkuni itu memecah belah. Seharusnya ditangkap, bukan dilindungi sama ayahanda. Dan ayahanda pasti juga punya dendam. Dia hanya ingin menunggu waktu yang tepat. Menunggu waktu yang tepat. Kira-kira kapan tuh waktu yang tepat? Seperti yang dia janjikan tempatnya kepada Anda. Oh, di mana itu? Di Gunung Kawi. Di Gunung Kawi. Wah, kelamaan nunggu Gunung Kawi. Mungkin gitu juga tahun depan baru ke Gunung Kawi. Keburu Sangkuni ngobrak-ngabrik. Semuanya itu. Apa saran Anda? Anda seharusnya tuh waktu di Krenda Wahono Anda tangkap, atau malam ini aja Anda tangkap itu. Iya. Tapi saya pengen mengetahui lebih lanjut tentang Anda ini, karena saya sendiri juga
masih 50-50 tentang informasi yang Anda berikan itu. Apalagi dengan adanya Sang Hyang di barat, terus Anda mengatakan Sengkuni itu seorang laki-laki, seperti itu. Ini juga jadi tanda-tanda besar ini. Tapi kalau menurut Anda bagaimana kalau SDG ini kan memang menjadi satu titik lah pertemuan akhir finalnya itu di Gunung Kawi. Kira-kira bagaimana kalau masalah ini SDG aja yang nanganin? Apakah Anda mampu? Apa? Anda mampu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau masalah itu mah yang penting kan berjuang dulu, melawan dulu. Terus kalau Anda sendiri, Anda kira-kira mampu tuh menghadapi kekuatan Sengkuni? Bapak ibu Anda aja diporak-porandakan. Semenjak saya dititipkan kepada Sang Hyang Surya Diva Seka. Sang Hyang Surya Siva Diva. Ya. Jadi Anda, saya telah berlatih. Oh, berlatih. Banyak ilmu. Oh, seperti itu. Dan dipersiapkan untuk melawan Sengkuni. Ya. Jadi Anda setelah dilahirkan dirawat oleh Sang Hyang Surya. Ya. Terus hubungan Anda dengan Sang Hyang yang di barat ini apa hubungan Anda? Saya roman-roman ini nggak percaya sama Anda nih. Jangan-jangan Anda diutus. Memiliki hubungan dekat dengan Sang Hyang Siva Diva Seka. Sang Hyang Siva Dika Seva. Tapi betul Anda diutus sama Ismoyo? Saya yang hadir sendiri. Oh, Anda yang hadir. Jadi Anda nggak ada yang nyuruh seperti itu? Tidak. Terus tadi saya dengar Anda memiliki pesan yang ingin disampaikan kepada Seato Ilah. Berhati-hatilah. Pesannya apa itu? Sengkuni telah menyiapkan beberapa jebakan untuk Anda. Lu Anda tahu dari mana? Saya telah menyiapkan mata-mata untuk menyelidikinya. Anda menyiapkan mata-mata untuk mengetahui gerak-gerik dari Dewi Sengkuni. Mata-mataku itu sengaja aku masukkan ke selatan. Ke selatan. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang perbincangannya dengan Baruna. Tapi Sengkuni tahu nggak kalau Anda ingin balas dendam itu? Tidak. Tidak tahu? Karena dia telah mengira aku telah dibuang jauh. Oh, Anda telah dibuang. Jadi dia nggak ada berpikir ya? Tidak. Seperti itu. Dan Anda kenapa datang ke sini seolah-olah ingin melindungi Dewi Durga? Padahal Dewi Durga itu sangat bergesekan dengan kami. Bahkan beliau pernah mengutus satu utusan untuk mencelakakan kami. Itu hanya kemarahannya. Itu hanya terhadap ayahanda. Terhadap ayahanda. Tapi saya yang diserang itu. Didi juga kena serang. Jadi untungnya Didi nggak dendam itu. Nggak kan, Di? Masya Allah. Terus maksud Anda juga urusan kita dengan Dewi Durga udah sekian aja, cukup? Ya. Dan dilanjutin lagi? Cukup. Cukup ya? Ya. Oh, seperti itu. Jadi kita beralih kepada Sengkuni. Ya. Kenapa Anda mengatakan Sengkuni itu laki-laki? Pada dasarnya dia adalah laki. Pada dasarnya dia laki-laki? Ya.
Oh, seperti itu ya laki-laki. Masya Allah. Apakah memang Dewi Sengkuni bisa berubah-berubah? Jadi laki, jadi perempuan? Apapun. Bisa dilakukan? Ya. Kalau Anda sendiri laki apa perempuan? Saya laki. Anda laki-laki, bisa juga berubah menjadi perempuan? Bisa. Wah, Anda juga bisa jadi perempuan. Kacau begini, orang kita nggak bisa ngelihat aslinya laki apa perempuan nih. Iya. Wah, jadi seperti itu ya, bangsa Anda itu bisa jadi laki, jadi perempuan begitu. Berbentuk hewan pun bisa. Menjadi hewan pun bisa. Wah. Terus kalau Ratu Kidul menurut Anda laki apa perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Bisa berubah jadi perempuan? Ya. Waduh, menarik sekali itu. Dan biasanya seseorang tuh bisa membuktikan kalau dia itu laki atau perempuan. Disebutnya bisa apa ya? Bisa apa? Oh, bisa menyadari nggak seperti itu? Menyadari. Sebab bagi manusia ini susah ini menentukan dia asli laki atau asli perempuan tuh susah bener. Kalau memang seperti itu. Ada beberapa ciri. Ada beberapa ciri. Tapi tidak bisa disampaikan. Oh, tidak bisa Anda sampaikan ya, seperti itu. Masya Allah. Kalau keraton Dewi Durga sendiri di mana sebenarnya itu? Apa betul di Krendowahono? Ada. Ada di sana. Bukan di sana tempatnya. Apa? Oh, bukan di sana, bukan di Krendowahono. Di mana keraton ibunda Anda itu? Nggak boleh tahu ya? Nggak apa-apa kalau nggak. Kepada ayahku. Tanya kepada Ismoyo. Ya. Kapan Anda terakhir ketemu Ismoyo? Kemarin di Krendowahono. Ya. Anda diakui jadi anaknya. Perlahan dia menyadari. Oh, perlahan dia menyadari atas kesalahannya. Seperti itu. Yang melantarkan anak-anaknya. Anda ada berapa bersaudara emang? Atau Ismoyo itu punya berapa anak nih? So, ngakunya dia nggak punya anak. Nggak punya istri juga. 4 anaknya. Banyak juga ya. Nggak ikut keluarga berencana di itu ya. 2 anak cukup. Masya Allah. Tapi saya akan konfirmasi ke Ismoyo ini tentang status Anda, betul apa enggak Anda salah satu keturunan dari Pangeran Ismoyo. Saya anak pertamanya. Kenapa? Saya anak pertamanya. Oh, Anda anak yang paling tua. Anda berarti memiliki 3 adik ya, dari ibu yang sama. Ya. Dewi Durga. Terus setelah putus dengan Ismoyo, Dewi Durga tidak menikah lagi? Ketika ayahanda dan ibunda masih bersama. Masih bersama dengan? Mereka masih bersama. Oh, mereka masih bersama. Sengkuni datang. Sengkuni datang. Ibuku. Lalu? Dan dia menggoda Ismoyo. Menemui salah satu sangyang yang ada di Kulon. Siapa itu? Sangyang Sirah. Siapa Sengkuni ini? Ya. Oke, lalu?
terjadilah kesalahpahaman ketika ayahku habis tapa berata. Apa yang menjadi kesalahpahaman mereka itu? Ayahku mengira bahwa ibunda mengkhianatinya. Oh. Dan yang menyebarkan itu Sengkuni? Ya. Kepada ayahanda? Iya. Ya. Aslinya? Tidak, itu hanya fitnahan saja? Tidak sama sekali. Ibuku adalah orang yang pendiam. Orang yang pendiam. Baik hati pula. Ya. Oh, Dewi Durga ya. Lalu? Ayahanda mengutuk ibu. Sehingga rupanya menjadi raksasa. Oh, mengutuk jadi raksasa jadinya ya. Menjadi buruk rupa. Buruk rupa. Memang ayahanda nggak tahu tuh kalau dia telah ditipu oleh Sengkuni. Karena kecemburuannya. Karena kecemburuan. Dia tidak mencari lebih lanjut kebenarannya. Oh, seperti itu. Karena akibat cemburu buta seperti itu ya. Jadi memutuskan sesuatu yang pada akhirnya merugikan sendiri-sendiri itu. Ya. Tapi sebenarnya ayahanda masih suka dengan Dewi Durga. Sangat menyukai Dewi Durga. Ya. Nggak bisa rujuk lagi, itu apa? Itulah tujuanku. Wah, tujuan. Udah sinetron aja. Masya Allah. Dan itu salah satu misi Anda, ingin menangkap Sengkuni. Ya. Iya. Biar dia diadili langsung oleh ayah. Oh, seperti itu. Masya Allah. Ada lagi yang ingin Anda sampaikan? Berhati-hatilah. Berhati-hatilah. Dengan? Dia telah menyiapkan jebakan untuk Anda. Oh, menyiapkan jebakan untuk saya. Dia kenapa dendam sama saya ya? Lagi-lagi karena Baruna. Oh, apakah peran Dewi Sengkuni dalam rumah tangga Ismo juga? Ya. Karena hasutan. Betul. Lah mereka kan bersaudara itu. Anda lebih paham. Oke. Tentang itu. Baiklah kalau begitu, saya hargai Anda telah datang, telah hadir. Walaupun apa yang Anda sampaikan saya masih belum mempercayai 100%. Saya butuh penguat dari Pangeran Ismoyo. Apakah betul apa yang Anda sampaikan tentang kejadian-kejadian masa lalu? Yang sebenarnya itu bukan urusan saya juga, ada cerita seperti itu. Iya kan? Kalau Anda ingin menangkap Dewi Sengkuni, udah tangkap aja malam ini. Oke? Kenapa mesti nunggu nanti di Gunung Kawi? Nanti saya juga disalahin nanti toh. Bagaimana? Apa tetap nunggu di Gunung Kawi aja? Biarkan waktunya tiba nanti. Biarkan waktu tiba. Oh, biarkan waktu yang berbicara. Mantap, Anda puitis sekali nih. Biarkan waktu yang menjawab semuanya. Baiklah. Namanya siapa? Kalajengking. Kalajengkring. Kartike. Kartike kok Kalajengkring. Hah?
Kala jengkring. Pulau emas itu. Wah, oke lah. Iya, ada lagi yang ingin Anda sampaikan? Sudah cukup ya? Jadi pesan Anda buat saya, berhati-hatilah. Oke. Banyak juga yang perhatian ya. Ya kita alhamdulillah banyak perhatian. Anda jarang tuh diomongin gitu tuh. Mbak Didi, hati-hati ya bah, gitu jarang. Rata-rata makhluk gaib semua yang bilang hati-hati, hati-hati gitu. Iya. Ya, dikeluar sendiri. Oke. Protein dulu. Kala jengkring. Hah? Oke. Sama siarnya menarik juga ini ya. Ternyata ini makhluk yang pernah masuk di Krendowahono, Di. Coba sini, Di. Waktu di Krendowahono kan dialognya main tuh ya? Iya, sebentar doang sih sebenarnya. Sebentar ya? Dia ngaku sebagai apa waktu itu? Memang anaknya Ismoyo dia bilang? Dia minta pertanggungjawaban Ismoyo. Dalam hal? Mau minta pertanggungjawaban Ismoyo karena ditelantarkan. Wah, ditelantarkan sama pangeran Ismoyo. Makanya dia udah lama ketemu, pengen ketemu di situ. Itu sudah dikonfirmasi nggak ke Ismoyo ya? Keburu keluar. Keburu keluar. Nggak sempat sih. Berarti anak yang dibuang gitu? Karena ya itu keburu dikutuk ibu. Ibu keburu dikutuk. Jadi kan anak sulung, adanya ada 3 dibuang gimana itu? Ya mungkin ditinggalin Bos. Ditinggalin sama pangeran Ismoyo. Terus? Ya nggak ngerti juga nih ceritanya gimana. Penuh misteri memang dunia gaib itu. Kadang bikin kepala mumet juga. Iya. Terus misinya apa gitu tadi? Misinya itu pesannya itu agar Anda suruh hati-hati. Alhamdulillah, hati-hati Pak Ustadz. Iya, Ratu berapa makhluk tuh bilang Anda hati-hati, hati-hati. Alhamdulillah. Kalau ke rumah nggak pernah ada yang ngomong gitu kayak langsung gitu. backup Ustadz. Langsung iya, ya. Jadi nggak pakai ucapan ya, pakai tindakan. Bagus begitu. Oke, sahabat siar, ini memang kita perlu konfirmasi langsung dengan Pangeran Ismoyo tentang informasi yang baru saja kita terima, terutama tentang pengakuan si siapa? Kartike. Unik namanya nih. Dan dia laki katanya. Katanya laki, kayak Kartike, kayak perempuan. Iya, Kartike. Yang menarik lagi, Senggodi katanya laki-laki. Makanya itu. Iya. Kita juga nggak tahu ada misteri apa di balik runyamnya informasi kayak begini itu. Dari informasi yang saya terima juga nggak seperti itu. Yang jelas ini kuncinya Ismoyo. Iya, itu tuh. Karena ada misi juga pasti dia. Ada misi. Apa kita coba panggil aja Ismoyo deh? Mau cek sih. Hah? Mau. Harus. Harus siap. Ya? Harus. Oke lah sahabat siar, kira-kira informasi apa yang dapat diberikan oleh Ismoyo? Tapi kalau memang dia bisa masuk ya. Oh iya. Kalau dia ada dan mau masuk, kalau enggak ya kita wassalam aja deh udah. Cuman yang jelas kita akan telusuri informasi ini tentang kebenarannya, karena ini juga bisa menjadi sebagai penambah wawasan kita dari ucapan Kartike. Wah, Kartike. Ya, ada benang merahnya kelihatan. Benang merahnya itu kelihatan. Kalau sekarang itu masih benang abu lah. Masih samar-samar. Kusut. Ya udah gitu kusut lagi. Baiklah sahabat siar, kita akan lanjutkan. Jangan kemana-mana, tetap di Syiar Dalam Gelap. Oke sahabat siar, tadi kan udah ada dialog ya tentang si Kartike ini. Mudah-mudahan Pangeran Ismoyo mau masuk nih, biar semuanya jadi jelas dan informasinya nggak kusut lagi ya. Oke, kita langsung aja. Kang Edi, siap? Insya Allah. Bismillah ya. Oke, abis ini kan nanti bisa tidur. Bismillah. Bismillah.
Sudah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang bernama? Oh, kan salah orang, salah jin. Ada itu guru kami. Anda mengenal siapa itu? Oh, ada juga. Boleh saya tahu nama Anda supaya saya bisa sampaikan kepada guru saya? Sepertinya datang lebih jauh, negeri seberang, pulau seberang. Ya? Mau dari Kerinci. Masya Allah. Oke. Mana Pak Ustaz? Pak Ustaz, ada yang cari Pak Ustaz? Siapa yang nyari, Di? Mau dari Kerinci. Mau ngapain nyari aneh? Mau ketemu siapa hilang Pak Ustaz? Suruh daftar dulu di admin. Waduh, Mario dari Ambil. Tapi kalau Anda sendiri kenal dengan Rimau Balakosa? Justru itu awalnya tanya. Ada kepentingan karena itu ya Anda datang ke sini terkait Rimau Balakosa. Oke. Masya Allah. Oke, sebentar, guru saya akan datang. Memang ada informasi apa terkait Rimau Balakosa yang Anda pahami? Kan memang beberapa waktu yang lalu kita sempat berinteraksi dengan beliau. Nak bertemu harimau Jawa di sebuah pulau. Apa tujuannya? Oh, begitu. Ini terkait dengan kejadian masa lampau tentang kerajaan di Kerinci. Dan ada sangat pautnya juga dengan Wagrara Vendra. Karena Rimau Balakosa itu ingin mencari kejelasan tentang sejarah ataupun tragedi yang terjadi masa lampau. Silakan Mas.
jauh-jauh Pak Ustadz. Dari mana ini? Kerinci Pak Ustadz. Oh, dari Kerinci. Berarti anak buahnya rimau? Enggak, belum tahu juga Pak Ustadz. Oh, Masya Allah. Tapi beliau datang memang mencari kenapa Rimau Balakosa sampai mau ketemu Maung di Jawa ini. Apa hubungan Anda dengan Rimau Balakosa sebagai penguasa Kerinci? Ayahanda Ayahanda tak hanya mempunyai 2 orang anak, Rimau dan Shailendra. Lalu hubungan Anda? Jauh dari campur. Anda dari Campa? Jauh sekali itu. Hawa dengar bahwa Anda menyatukan harimau di sebuah pulau. Di sebuah pulau. Sebenarnya yang menjadi pertanyaan itu kenapa para harimau ini berpecah? Seharusnya kan mereka bersatu. Dan dulu mereka bersatu. Kalau perpecahan itu dikarenakan sebuah fitnah, sebuah hoak, kabar tak benar, itu kan sangat disayangkan. Padahal golongan kalian ini termasuk golongan yang memiliki kekuatan di alam kalian. Di alam kami pun sama Kisana. Ya. Tapi Anda masih belum saling menghancurkan. Saling menghancurkan, dan itu sangat disayangkan. Dan Anda belum menjawab pertanyaan saya, apa hubungan Anda dengan Rimau dan juga Shailendra atau Wagra? Beribu tahun Hawa menyepi. Oh, beribu tahun Anda menyepi. Sekarang Hawa dengar kabar bahwasanya Rimau dengan Shailendra akan bersatu. Hawa pun senang. Berarti Anda memiliki hubungan yang dekat dengan keduanya. Apakah usia Anda lebih tua dari keduanya? Seperti itu. Seperti itu. Dan apakah Anda juga pernah berkuasa di Kerinci? Hawa tak nak berkuasa. Oh, tidak pernah berkuasa. Tak mau. Tidak mau. Padahal Anda memiliki kesempatan ataupun memiliki hak untuk berkuasa seperti itu. Baru Hawa dengar semua mau disatukan dari jauh. Kami pun bersenang diri. Bersenang diri. Dia udah nyebutin nama belum? Belum. Boleh saya tahu nama Anda siapa? Atau gelar Anda? Setelah engkau menyatukan mau, Hawa akan memperkenalkan diri Hawa. Oh, seperti itu. Baiklah, tidak masalah. Tapi yang Anda katakan tadi memang bukan maksud saya untuk menyatukan mereka, tetapi saya mencoba untuk membuka sebuah tragedi, kebenaran sebuah tragedi, dan mencari sebab mengapa Rimau dan juga Wagra bercerai-berai.
Baiklah Kisahan Prabu. Oke. Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita.